Hai guys, selamat datang di Omi Movie. Apa kabar para Omi Movie? Semoga kabarnya baik-baik saja dan selalu diberikan rahmat dan kesehatan bagi kita semua. Di sini kalian akan mendapatkan berbagai banyak alur cerita film yang dirangkum secara menarik tanpa harus menonton film secara full. Di kesempatan kali ini, Bang Omi akan menceritakan secara singkat sebuah film horror thriller yang berjudul Don't Breathe yang kedua. Film yang dirilis Agustus di tahun 2021. Buat yang belum nonton Don't Breathe pertama, silakan nonton di video sebelum ini ya. Dan buat teman-teman yang udah nonton Don't Breathe pertama, pasti udah kenal dong dengan kakek buta yang satu ini. Ya, Stephen Lang kembali memainkan peran sebagai Norman Nordstrom di film kali ini. Film ini masih disutradarai oleh Fede Alvarez dan dibintangi oleh Stephen Lang sebagai Norman Nordstrom, Madeline Grace sebagai Phoenix, Brandon Sector sebagai Raylan, dan Stephanie Arcila sebagai Hernandez. Oke, tanpa basa-basi lagi, yuk langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Sebelum itu jangan lupa ya buat klik like, komen, dan subscribe untuk perkembangan channel ini. Pada awal adegan, menampilkan seorang anak perempuan yang sedang berjalan di komplek perumahan yang sepi. Anak ini berhasil lolos dari rumahnya yang terbakar. Kira-kira siapa ya anak itu? 8 tahun berlalu, anak perempuan tadi yang bernama Phoenix sedang berlari di tengah hutan dengan seekor anjing yang mengejarnya. Anjing tersebut adalah Shadow, yang merupakan anjing milik Norman Nordstrom atau si kakek buta. Phoenix dikagetkan dengan kemunculan kakek di belakangnya. Oh, ternyata si kakek sedang memberi latihan pertahanan hidup untuk putrinya Phoenix. Bentar deh. Jadi Phoenix itu putrinya si kakek. Tapi anak dari siapa ya? Norman kini tinggal di sebuah desa terpencil yang jauh dari kota, berdua bersama putrinya. Phoenix memiliki keunikan di rambutnya, yaitu ada sedikit rambut berwarna putih di sebagian rambutnya. Phoenix yang penasaran bertanya pada Norman, apakah rambutnya ini keturunan seperti ibunya? Dan seperti apakah ibunya dahulu? Phoenix ingin sekali melihat foto ibunya. Namun, Norman hanya menjawab bahwa seluruh kenangan mengenai ibunya sudah hangus terbakar bersama rumah mereka. How many did I get? All of them. Hernandez adalah seorang gadis yang sering datang ke rumah Norman untuk mengambil hasil panen dan dijual ke kota. Beberapa kali, Hernandez juga membawa Phoenix ke kota untuk jalan-jalan. Phoenix yang tadinya gagal dalam latihan pertahanan hidup tidak mendapatkan izin dari sang ayah untuk ikut Hernandez ke kota. Namun, Hernandez mengingatkan kepada Norman bahwa jika kau tak membawanya keluar, cepat atau lambat, dia akan kabur. Norman takut bila hal itu sampai terjadi, dan akhirnya ia pun mengizinkan putrinya untuk ikut Hernandez ke kota, dengan syarat harus kembali ke rumah sebelum matahari terbenam. Di perjalanan menuju kota, Hernandez membawa Phoenix untuk berkunjung ke rumah lamanya yang sudah terbakar. Saat ini, di kota sedang marak terjadi penculikan dan perdagangan organ manusia yang dilakukan oleh Dr. Thomas dan beberapa penculik. Selain bersama Hernandez, Phoenix juga ditemani oleh Shadow. Hernandez mengajak Phoenix untuk kembali ke rumah karena sudah hampir petang. Namun, Phoenix izin untuk pipis sebentar. Phoenix bertemu seorang laki-laki yang mencurigakan yang terus menatapnya dari cermin toilet. Lelaki dengan topi kupluk di kepalanya itu pun mengenalkan dirinya. Raylan. Raylan mencoba mendekati Phoenix, tapi kedatangan Shadow membuatnya terkejut. Raylan memegang rambut putih milik Phoenix. Saat Phoenix pergi melewatinya, Raylan berkata, "Sampai bertemu." You okay? Yes. Kemudian, Raylan masuk ke mobilnya bersama teman-temannya mengikuti mobil Hernandez dan Phoenix. Setelah mengantar Phoenix, Hernandez pun kembali ke kota sendirian. Di perjalanannya, ia dihadang oleh sebuah mobil yang berhenti di tengah jalan, membuatnya tidak bisa lewat. Hernandez pun turun untuk menghampiri mobil tersebut. Dilihat ada 4 pria dengan muka yang menyeramkan. Salah satunya Raylan.
dan terdapat anjing yang terkurung di bagasi belakang. Hernandez meminta Raylan untuk memindahkan mobilnya. Namun, Raylan malah bertanya apakah Hernandez pernah mengikuti militer. Raylan dan teman-temannya adalah mantan militer dari Irak yang diberhentikan secara tidak hormat dari perang yang tidak terhormat. Hernandez tetap meminta Raylan untuk memindahkan mobilnya. Whatever you want. Kemudian, Hernandez kembali masuk ke mobilnya. Mengetahui ada yang menjanggal dari orang-orang tersebut, Hernandez mencoba menelpon polisi. Namun, leher Hernandez dicekik menggunakan sabuk pengaman oleh seseorang di bangku belakang mobilnya. Hernandez yang tidak berdaya karena lehernya tercekik oleh sabuk pengaman membuatnya tak mampu melawan pria ini. Pria ini tidak tanggung-tanggung dalam menghabisi lawannya. Ia memukul kepala Hernandez menggunakan palu yang telah ia bawa. Tok, tok, duar! Pecah dong kepalanya. Shadow terbangun dari tidurnya setelah mendengar suara aneh di dalam hutan. Ia pun mengejar suara tersebut. Dan duar! Shadow tertembak. Scene selanjutnya menampilkan 3 orang pria yang sedang mengawasi rumah milik Norman. Mereka melihat Norman yang keluar dari rumah untuk memberi makan Shadow. Norman memanggil Shadow dengan membunyikan tempat makanannya. Namun, Shadow tak kunjung datang. Norman mengecek mangkuk makanan Shadow yang masih penuh, menandakan bahwa anjingnya tak berada di rumah sejak tadi. Norman kembali masuk ke rumah, dan sudah terdapat 2 orang pria yang sedang berdiri di dalam sana. Norman yang tidak merespon apa-apa membuat pria itu menyadari bahwa Norman adalah pria tua yang buta. Mereka pasti mikir ini akan mudah ya. Norman bergegas, mengambil jaket dan keluar untuk mencari Shadow. Phoenix yang sedari tadi duduk di bawah ranjangnya menyadari bahwa ada orang asing yang masuk ke dalam rumahnya. Ia pun bersembunyi di bawah kasur. Norman mencari keberadaan Shadow di hutan dengan indera penciumannya yang tajam. Norman menemukan Shadow yang sudah terbaring tak berdaya dan menemukan bekas tembakan yang berada di perut Shadow. Menyadari ada seseorang yang sengaja membunuh anjingnya, Norman tahu bahwa Phoenix sedang dalam bahaya di rumah. Di dalam tempat persembunyiannya, Phoenix melihat pintu keluar yang terbuka dan tak terlihat siapapun di sana. Phoenix pun menuju pintu tersebut, namun ia mendengar suara tembakan dari belakang dan membuatnya berhenti. Penjahat itu langsung menutup pintu tadi sambil tetap menodongkan pistol ke arah Phoenix. Tiba-tiba, dari balik pintu, Norman datang menerkam penjahat itu dari belakang. Suara tembakan terjadi beberapa kali. Norman berusaha meraih tangan penjahat agar melepaskan pistolnya. Namun, Norman menyuruh Phoenix untuk pergi ke kotak. Pistol terlepas dan penjahat mengambil palu dari saku celananya. Lalu menancapkan ujung palu ke lengan Norman, membuat Norman melepaskan cengkramannya. Phoenix lari menuju kotak yang dimaksud ayahnya. Kotak tersebut berada di basement. Satu penjahat lain mengejar Phoenix ke basement. Phoenix berusaha mengunci pintu basement, tapi ia malah mendorong ke belakang hingga terjatuh ke bawah. Phoenix bangun dan tetap masuk ke kotak besi dan menguncinya dari dalam. Sepertinya kotak ini memang sudah dipersiapkan oleh Norman ya. Phoenix menyadari kepalanya berdarah, membuatnya jatuh pingsan. Open the door! Norman bersembunyi di dalam garasi untuk mengobati lukanya. Penjahat lain melihat ada bekas darah di gagang pintu garasi membuatnya penasaran. Siapakah yang berada di dalam sana? Ia pun masuk dan menutup pintu itu kembali. Sambil menodongkan pistol, penjahat ini terus mencari keberadaan orang di dalam garasi. Namun tiba-tiba, dari belakang, ia dikejutkan dengan serangan si kakek dan tidak sengaja menembakkan pistol secara asal. Mendengar suara pistol, penjahat lain mendatangi garasi tersebut dan menemukan temannya terbaring di lantai dengan hidung dan mulut terlem. Lalu, ia membolongkan pipi temannya agar temannya bisa bernafas. Phoenix terbangun dan menyadari air sudah hampir memenuhi setengah kotak tempat ia bersembunyi. Penjahat itu sengaja mengisi air di dalam box agar Phoenix mau keluar dari kotak. Blood fucking down there! Norman mematikan keran air yang mengalir ke dalam kotak. Lalu ia melepaskan 2 tabung gas LPG. Penjahat mencoba mengancam Norman dengan menggantungkan kabel yang dialiri listrik ke dalam kotak. There's a live wire about to reach the water.
Norman pun akhirnya maju karena takut sesuatu terjadi pada Phoenix. Perkelahian sengit terjadi antara Norman dan penjahat hingga tak sengaja menghidupkan kembali keran air. Norman jatuh tak berdaya melawan sang penjahat. Ia berusaha mencari kabel listrik yang terhubung ke dalam kotak dan menarik kabel tersebut. Penjahat mengambil pisau dan berjalan untuk membunuh Norman. Namun, hal lain terjadi. Norman bersembunyi di balik meja besi dan melemparkan ujung kabel listrik ke tabung gas yang sudah ia buka tadi. Dan boom! Terjadi ledakan di dalam basement membuat para penjahat lain panik. Air sudah memenuhi kotak, membuat Phoenix kehabisan nafas. Norman mengeluarkan Phoenix dan berhasil membuat Phoenix kembali bernafas. Mereka pun mencoba lari dari tempat tersebut. I said I can walk. Raylan datang bersama salah satu temannya. Penjahat lain berusaha membuka pintu basement dengan terus mendobraknya. Mereka terkejut melihat temannya yang di basement sudah hangus terbakar. It's still down here. Raylan mengancam kakek tua itu bahwa ia akan memberitahukan kepada Phoenix siapa sebenarnya kakek tua itu. Norman marah dan langsung menyerang Raylan yang berdiri di depannya. Raylan dan penjahat lain berhasil membuat Norman jatuh tak berdaya. Ya gimana ya, 4 lawan 1. Raylan menembak Norman, namun Phoenix berhasil mendorong Raylan hingga tembakan tersebut tidak mengenai ayahnya. Norman masih terbaring tak berdaya. Raylan mencoba mendekati Phoenix. Raylan bertanya, "Apakah kau tak mengingatku?" Lalu Raylan membuka topi kupluknya yang memperlihatkan rambut putih seperti milik Phoenix. Raylan mengatakan bahwa 8 tahun lalu terjadi kebakaran dan polisi menyalahkannya hingga ia harus berada di penjara. Oh, I didn't even know if you were dead or alive. Lalu Raylan memerintahkan anak buahnya untuk membunuh Norman karena telah mencuri Phoenix darinya. Namun tak disangka, ternyata Norman masih dapat melawan dan berhasil kabur. Raylan dan 2 penjahat lain mencari Norman keluar rumah. Phoenix berusaha melawan penjahat yang menggendongnya. Penjahat itu tak segan-segan membalas perbuatan Phoenix, dan sang penolong Phoenix pun datang. Norman menghajar penjahat tersebut hingga memukul kepalanya menggunakan skop. Phoenix yang ketakutan melihat kejadian tersebut berteriak, hingga membuat Raylan dan yang lainnya kembali masuk ke dalam rumah. He's back in the house. I know he wants us to fight. Hal ini membuat Raylan dan yang lainnya sangat geram. Sudah 2 temannya mati di tangan kakek buta ini. Enough of these silly games. Raylan memutuskan untuk melepas anjingnya untuk mengejar Norman. Phoenix mempertanyakan kebenaran siapa dirinya pada Norman. Phoenix yang berusaha kabur dari rumah tersebut justru tertangkap oleh anak buah Raylan. Raylan membakar rumah Norman yang masih terdapat Norman dan anjing di dalam rumah tersebut. Norman menyelamatkan anjing Raylan dan berusaha keluar dari rumah yang sudah dipenuhi api. Phoenix terbangun dan mendapati dirinya sudah berada di rumah Raylan. Raylan menyampaikan bahwa Phoenix boleh pergi ataupun tinggal di tempat ini. Raylan memberitahu nama asli putrinya, yaitu Tara. When's my birthday? February 20th. Phoenix sudah hampir sampai pintu keluar. Ia mendengar seorang wanita bernyanyi lagu yang satu-satunya menjadi ingatan Phoenix mengenai ibunya. Josephine, ibu Phoenix, keluar menggunakan kursi roda. Phoenix sangat merindukan ibunya. Phoenix bertanya apa yang terjadi pada ibunya. Josephine membutuhkan jantung baru dan meminta Phoenix memberikan jantungnya. Gila ya nih orang tua, baru ketemu anaknya malah mau dibunuh. We'll finally be together as one. Norman terbangun dan tidak tahu harus kemana mencari Phoenix. Ia berjalan menuju ke arah kota dan menemukan mayat Hernandez yang masih di dalam mobil. Anjing Raylan yang masih mengikuti Norman membantu Norman untuk menuju ke rumah Raylan. Go home. Phoenix pun terbangun dalam keadaan tangan terikat dan terbaring tepat di sebelah ibunya. Ternyata proses operasi akan segera dimulai. If she's dead, so's her heart. Operasi akan segera dimulai. Mesin pemotong dihidupkan, namun tiba-tiba listrik mati. Raylan menyuruh temannya untuk mengecek ruangan listrik di bawah.
Tentu saja, Norman lah yang menyebabkan listrik tersebut mati. Saat listrik dihidupkan, si kakek langsung menyerang penjahat tersebut. Sempat memberikan perlawanan, namun kakek berhasil membunuh penjahat tersebut dengan melempar palu tepat di kepalanya. This is for Shadow. Operasi tidak dapat berlangsung tanpa listrik. Raylan memerintahkan seluruh anak buahnya untuk segera membunuh Norman. Mereka heran melihat Norman sudah terbaring tidak berdaya di genangan air. 3 dari 4 penjahat tersebut menghampiri Norman, dan ia menembak 3 orang tersebut hanya dengan merasakan arah angin dari genangan air yang datang ke tubuhnya. Wah, cuma dari genangan air aja bisa tahu di mana posisi penjahat tersebut. Norman sadar masih ada satu penjahat lagi di sana karena ada suara kokongan pistol. Ia pun pasrah. Tetapi karena dari awal penjahat ini kurang setuju dengan Raylan yang ingin mengambil jantung Phoenix, ia seperti berada di pihak si Norman. Lalu, ia memberi jalan untuk pergi mengejar Phoenix. Benar-benar penyelamat penjahat ini. Ia tidak berniat membunuh si kakek, malah membiarkan kakek pergi. Your lead's directed to them. You better hurry. Saat Raylan, istri, beserta Dr. Thomas berusaha kabur, Dr. Thomas malah berkhianat dan berlari seorang diri meninggalkan Raylan dan istrinya. Good morning, motherfucker! Nah, disinilah peperangan dimulai antara Raylan dan Norman. Norman melempar semacam bom asap yang membuat semua orang di situ tidak dapat melihat. Menang telak lagi nih si kakek, karena ia sudah terbiasa membunuh tanpa melihat. Pintar ya si kakek. Mereka mulai saling menyerang. Saat Raylan jatuh dan mengambil pistol, ia menembak dengan asal, yang ia kira terkena si Norman. Namun ia salah, ternyata ia menembak istrinya sendiri hingga tewas. Perkelahian berlanjut, dan di waktu yang bersamaan, ternyata borgol tangan istrinya tergabung dengan tangan si Phoenix. Kursi roda dan istrinya terjatuh ke bawah, dan Phoenix masih bergantung menahan dirinya agar ia tidak ikut terjatuh. Segera, Phoenix mengambil pedang di dekatnya dan memotong tangan ibunya agar ia bisa selamat. Tetapi, Phoenix tetap ikut terjatuh. Anjing Raylan datang membantu si Norman. Saat Raylan lengah, Norman langsung menyolok mata Raylan dengan kedua jempolnya hingga buta. Ini salah satu adegan yang lumayan mengerikan bagi Bang Omi. Phoenix ternyata masih selamat karena ia jatuh tepat di atas tubuh ibunya. Phoenix pun datang ingin menghampiri Norman, tetapi Norman malah menyuruh Phoenix berhenti. Norman berteriak menyuruh Phoenix pergi dengan badan tidak berdaya. I am no father. Namun tiba-tiba, Raylan datang dan menusuk Norman dengan pedangnya dari belakang. Saat ingin menggerek lehernya, ia ditusuk oleh Phoenix hingga jatuh tepat di sebelah istrinya. Phoenix yang bingung dan sedih ingin menyelamatkan Norman. Norman hanya berkata, "Kau sudah menyelamatkanku." Norman pun meninggal. Dari adegan menyeramkan, tiba-tiba menjadi haru. Adegan pun berpindah ke tempat penampungan anak, di mana sebelumnya Phoenix ingin ke sana. Ia menanyakan apakah masih ada satu tempat lagi untuknya tinggal di sana. Dan saat ditanya tentang siapa namanya, ia seperti bingung memilih Phoenix atau Tara. Dan akhirnya ia memilih Phoenix sebagai namanya. Gimana dengan sequel kedua dari Don't Breathe ini? Apakah sesuai ekspektasi kalian? Menurut Bang Umi, ini tidak kalah keren dibanding sequel yang pertama. Memang gila produser yang membuat film ini. Bang Umi rasa tidak akan ada lagi lanjutan dari film ini, karena pemeran utama si kakek sudah mati. Kalau menurut kalian gimana? Apakah film ini masih akan berlanjut? Silakan komen di bawah ya. Nantikan film-film berikutnya yang dirangkum di Omi Movie secara menarik. Oke para Omi Movie, jangan lupa subscribe channel ini ya, biar kita makin semangat untuk mereview film-film yang lain. Sampai jumpa di ulasan alur cerita film selanjutnya. Thank you.